Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Nah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat yang besar di mana kita insyaallah pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan kajian rutin yang membahas kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, dan kita akan memasuki pembahasan mengenai hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis nomor 1962 berkaitan dengan ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Di mana di pembahasan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas dua perkara dalam hadis ini, yaitu dengan berkaitan dengan lillah wa li kitabihi. Maka bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah, yaitu dengan mengikhlaskan dalam beribadah kepadanya. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga poin yang kedua adalah hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang dilarang, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, kemudian juga telah kita bahas mengenai hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap kitabullah. Ini yang pertama, ya, kita harus membelanya dari penyelewengan, dari perubahan, dari penambahan, ya, atau pengurangan, atau penyelewengan baik makna ataupun lafaz. Mungkin dalam lafaz, ya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga Al-Qur'an. Namun ketika memasuki ranah tafsir, ya, orang-orang sesat itu mulai berperan mereka, sehingga bagi kita pun harus senantiasa, ya, menyiarkan yang hak itu bagaimana, yang batil itu bagaimana. Nah, tafsir-tafsir yang sesat itu bagaimana, ya, tafsir yang benar itu bagaimana, itu harus kita tunaikan dan harus kita siarkan di tengah-tengah masyarakat. Agar apa? Agar mereka tahu inilah yang hak, dan Al-Quran ini tidak boleh difahami sesuai dengan pemahaman hawa nafsu atau sesuai dengan pemahaman sendiri. Karena, ya, jalan Shiratal Mustaqim ini adalah apa? Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para salafus saleh. Jadi kalau orang dasarnya memang Al-Quran dan As-Sunnah, namun pemahamannya pemahaman sendiri, ya, maka ini salah. Nah, karena agama ini qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Agama ini, ya, ilmu ini adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, dan juga para sahabat, serta pemahaman, ya, para salafus saleh, dan bukan ilmu bagianmu ketika kamu menyelisihinya. Nah, jadi penting bagi kita untuk membelanya, untuk membela Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah, ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka jika orang yang berhasil menyelewengkan maknanya, yang menyelewengkan maksud dari Al-Quran, maka bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup? Kalau orang berhasil menyelewengkannya, maka
harus kita bela, harus kita jaga sekuat mungkin. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap Al-Quran, ya, terhadap kitabullah adalah membenarkan seluruh berita yang disampaikan, yang Allah Subhanahu wa taala tulis, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yang tertulis pada mushaf-mushaf, baik itu pada zaman yang telah lalu ataupun di zaman yang akan datang. Semisal akan turunnya Imam Mahdi atau kehidupan setelah kematian, ini harus kita imani, harus kita benarkan, sebagaimana orang-orang yang menolak kehidupan setelah kematian, maka ia telah keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada saja mudah bagi Allah, maka bagaimana dengan yang sudah ada diadakan lagi? Itu lebih mudah tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mempercayainya, za'amal ladzina kafaru, itu telah keluar dari Islam, telah kafir, ya. Selanjutnya yang harus kita tunaikan adalah menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti mentauhidkannya, menjauhi kesyirikan, menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa besar dan sebagainya, itu harus kita tunaikan. Ketika Al-Quran memerintahkan untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, kita tunaikan. Ketika Al-Quran melarang kita untuk berbuat keji, misalnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, ya, jangan dekati zina, itu harus kita jauhi. Nah, dalam rangka apa? Menunaikan hak kitabullah. Selanjutnya, perkara yang harus kita laksanakan adalah meyakini dengan benar bahwasanya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang terdapat dalam Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit. Ini harus kita yakini, harus kita benarkan, harus kita imani bahwa tidak ada hukum yang lebih baik, tidak ada hukum yang benar kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Nah, selanjutnya adalah meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, dan bukan makhluk, atau bukan juga meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah hasil karya ilmiah Nabi Muhammad, bukan, ya, tapi Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dzalikal kitabu la raiba fi, yang mana tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, maka selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan apa sih hak yang harus kita tunaikan untuk Rasulnya. Yang pertama yang harus kita laksanakan adalah ittiba, ya, pengikutan, mengikuti beliau dalam tuntunan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul, maka selanjutnya yang harus kita tunaikan adalah apa? Mengikuti beliau dalam tuntunannya. Bahkan di antara syarat yang harus kita terpenuhi dalam beribadah adalah apa? Adalah mutaba'ah, adalah mengikuti tuntunan beliau dalam beribadah. Jadi jikalau kita hanya ikhlas saja namun kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu tertolak. Nah, misalnya orang sholat isya ikhlas karena Allah, namun sholatnya 7 rakaat, ya, ini tertolak, tidak bisa. Atau orang misalnya sholat zuhur atau puasa misalnya, saya puasa ikhlas karena Allah, namun kalau pada jadwal azan itu boleh makan sebetulnya. Nah, ini kan nggak boleh. Ini tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka perkara yang harus kita perhatikan adalah ada nggak tuntunan dari Nabi terkait hal ini. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ya, hukum asal ibadah itu adalah haram hatta yadul dalil, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah, selanjutnya, ya, kewajiban yang harus kita tunaikan adalah meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
tidak meyakini bahwasanya beliau adalah seorang pendusta, namun sebaliknya meyakini bahwa beliau adalah seorang rasul yang jujur yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh rasul kita. Ketika diperintahkan untuk berbuat baik pada orang tua, maka dilaksanakan. Ketika memerintahkan untuk menikah, laksanakan. Ketika memerintahkan untuk belajar, laksanakan. Ya, ketika melarang berbuat syirik, berbuat maksiat dan sebagainya, melarang untuk berbuat jahat kepada sesama muslim dan sebagainya, kita jauhi, jangan dilakukan. Nah, selanjutnya adalah kewajiban bagi kita terhadapnya adalah membelanya, membela syariatnya. Membela syariatnya, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW hidup, beliau senantiasa membelanya, bahkan sampai kita tahulah perjuangan beliau. Dan ini terdapat dalam buku-buku sirah, itu sudah ma'ruf ya, sudah kita ketahui bagaimana perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama ini sungguh sangat berat ya. Sampai dilempari batu, sampai berdarah, difitnah ya, dan sebagainya, diperangi dan sebagainya. Maka ya kita pun sebagai umatnya, yang mengaku sebagai umatnya, juga harus membela syariat ini. Nah, jangan cuma sebatas ngaku-ngaku saja. Ngakunya umat Islam, ketika ada orang yang melencengkan agama Islam ini, ketika ada orang yang menentang agama ini, kita hanya diam saja. Jangan demikian. Nah, jika memang kita mampu, maka lawan dia. Nah, tegur dia, jangan sampai melecehkan agama Islam ini. Kita harus membela syariat ini ya, syariat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kita harus membelanya karena agama Islam ini adalah agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah, Islam adalah agama Islam. Selanjutnya kita hendaklah mengimani apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu selaras, yaitu sama sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ketika Nabi memerintahkan berbuat ini, maka kita imani juga bahwasanya tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian kecuali dasarnya apa? Wahyu. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasul memerintahkan ini, melarang ini, bukan hasil karya beliau atau bukan hasil dari karangan beliau, karya ilmiah Nabi Muhammad, bukan. Melainkan dasarnya itu adalah apa? Adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Yani tatkala ada orang yang berusaha mencela beliau, maka kita bela, kita tegur, kita lawan bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan kita sebagai umat yang mengaku umatnya Nabi Muhammad harus membela Nabi kita tatkala ada orang yang melecehkannya, baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Nah, jadi jikalau kita hanya diam saja ketika ada orang yang menghina beliau, menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tentu di dalam Al-Quran dikatakan fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang senantiasa menghina Nabi, menghina ajaran Islam ini, maka kita serupa dengan mereka. Maka jangan sampai kita terlena dengan mereka dalam pembicaraan penghinaan terhadap Rasul atau penghinaan terhadap agama Islam ini. Wal'iyadzubillah. Itulah yang harus kita tunaikan kepada wali rasulihi, pada rasulnya. Maka bagaimana kita bisa menunaikannya kalau kita nggak tahu poin-poin tadi? Bagaimana kita menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Allah? Bagaimana kita menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada kitabnya? Bagaimana kita menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada rasulnya sementara kita jahil? Maka bagaimana yang ada adalah apa? Mutakhabbitan fi dhulumatil jahl.
Yang ada kalau kita tidak tahu adalah apa? Kita meraba-raba di dalam gelapnya kejahilan. Nah, bukan menunaikan. Yang ada adalah apa? Khawatir. Ya, meraba-raba. Apakah begini? Apakah tidak? Ya, oh ternyata setelah dia meraba-raba, oh ternyata itu adalah kebid'ahan. Maka jangan sampai kita bodoh dalam masalah ini. Nah, maka dari itu pentinglah bagi kita untuk belajar. Ya. Kaifa yastati'u ay ya'budallah wa huwa jahil? Bagaimana sih kita mampu beribadah kepada Allah kita aja jahil? Waliyadzubillah. Nah, selanjutnya kita akan membahas insyaallah berkait dengan wali aimmatil muslimin wa ammatihim, untuk imamnya kaum muslimin dan juga ya kaum muslimin secara umum itu bagaimana kita menunaikan hak-hak bagi mereka. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.